Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan, nama saya Ibu Ike Maristia Kurnia Wijayanti, atau kalian biasa bisa memanggil dengan nama Bu Ike. Pada kesempatan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangdadap tahun pelajaran 2021-2022 khusus untuk kelas 7. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pendidikan karakter dan kepramukaan. Oleh karena itu, silahkan kalian bisa memperhatikan dan menyaksikan dengan seksama. Untuk materi yang pertama, Ibu akan membahas tentang pendidikan karakter dan kepramukaan. Kita akan membahas dulu tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Mungkin bagi kalian belum begitu paham apa itu pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu merupakan suatu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Ya, dari sini jadi pendidikan karakter itu merupakan suatu penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter, atau yang lebih dikenal dengan karakter edukasional. Dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, atau perusakan barang-barang milik orang lain. Itu sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam dunia pendidikan. Tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk membentuk penyempurnaan dari diri individu secara terus-menerus atau kontinu ya, untuk melatih kemampuan diri kita demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Jadi pendidikan karakter di sini sangat penting ya untuk penyempurnaan diri individu. Ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang dibahas oleh Menteri Pendidikan. Ya, jadi dirangkum menjadi 18 nilai-nilai karakter. Yang pertama yaitu religius. Apa sih religius? Nah, religius di sini merupakan suatu ketaatan dan kepatuhan terhadap agama yang dianut, serta kita harus memiliki toleransi terhadap agama lain. Ya, yang kedua yaitu jujur. Jujur di sini yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri kita itu sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, serta pekerjaan. Oke, yang ketiga, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu merupakan sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan diri kita. Jadi kita harus memiliki sikap toleransi, yaitu menghargai orang lain. Selanjutnya, disiplin. Disiplin itu merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku kita tertib dan patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Kalau di lingkungan sekolah berarti kalian harus tertib dan patuh terhadap aturan yang ditegakkan di SMP Negeri 1 Karangdadap. Oke, yang kelima, kerja keras.
Kerja keras itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Jadi kita harus mempunyai nilai kerja keras untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita cita-citakan tentunya ya. Yang keenam yaitu kreatif. Kita selalu mencari suatu alternatif penyelesaian suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini dilakukan untuk mengembangkan tata cara atau pemahaman kita terhadap suatu masalah yang sudah ada terlebih dahulu melalui pendekatan suatu pandangan yang baru. Jadi kita harus mempunyai kreativitas atau kita mempunyai pemahaman terhadap suatu masalah terhadap sudut pandang yang baru. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri harus kita miliki, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugasnya. Contohnya apa? Mandiri di sini karena mungkin saat ini kalian sedang dalam masa pandemi, tugas-tugas diberikan secara online atau daring dalam jaringan. Di sini Bapak Ibu guru tentu tidak akan melihat bagaimana kalian menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi karena kalian mempunyai nilai pendidikan karakter mandiri, kalian tentunya akan menyelesaikan tugas-tugas itu tanpa mengandalkan orang lain atau tergantung terhadap orang lain, gitu ya. Selanjutnya demokratis. Demokratis itu merupakan cara berpikir atau bersikap, bertindak yang menilai hal yang sama terhadap hak dan kewajiban dirinya ataupun orang lain. Jadi kita harus memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi diri kita ataupun orang lain. Selanjutnya rasa ingin tahu, sikap tindakan yang berupaya untuk mengetahui lebih mendalam ataupun lebih meluas dari sesuatu yang kita pelajari atau kita lihat dan kita dengar. Jadi ketika kita dalam dunia pendidikan kita diberi suatu pelajaran. Tentunya sebagai seorang siswa rasa ingin tahu kita selalu tinggi. Nah, oleh sebab itu siswa harus memiliki nilai karakter rasa ingin tahu karena kalian akan berusaha untuk mengetahui lebih dalam, ingin mengetahui lebih luas tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu merupakan cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan negara. Jadi kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri. Selanjutnya cinta tanah air. Kalian harus bisa seperti tadi menempatkan sama ya dengan semangat kebangsaan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Menghargai prestasi. Untuk bahasan selanjutnya, menghargai prestasi yaitu sikap atau tindakan kita itu mendorong diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, berguna bagi sekolah, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Jadi kita harus memiliki semangat untuk berprestasi. Kalaupun kita tidak memiliki prestasi, ada orang lain atau teman kita yang berprestasi, hendaknya kita harus memberikan dorongan motivasi kepada orang lain tersebut untuk berprestasi. Kalaupun orang tersebut berprestasi, berarti kita harus menghormati atas keberhasilan teman atau orang lain tersebut. Bersahabat atau komunikatif. Di sini kalian harus memiliki sikap bersahabat dan komunikatif, yaitu kalian tidak boleh memilih dan memilah, oh saya mau berteman dengan teman yang kaya saja, saya mau berteman yang mempunyai hobi yang sama, dan mau berkomunikasi, mau mengajak ngobrol dengan teman-teman yang menurut kita sefrekuensi dengan kita. Itu ya, jadi kalian harus berusaha memiliki sifat bersahabat dan komunikatif terhadap teman yang lainnya. Bahasan yang selanjutnya yaitu cinta damai. Sikap kita dalam menghormati keputusan bersama.
Kalian harus memiliki sikap cinta damai. Jadi kalau ada kerusuhan, ada temannya bertengkar, kalian harus melerai, kalian harus menciptakan suasana damai di dalam kelas. Selanjutnya yaitu gemar membaca. Kalian harus memiliki waktu atau meluangkan kesediaan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang menurut kalian itu memberikan kebaikan terhadap diri kalian. Karena seperti yang kita tahu adalah membaca itu, dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal, karena buku itu adalah jendela dunia. Kita akan mengetahui berbagai hal dengan membaca. Selanjutnya, peduli terhadap lingkungan. Kalian harus memiliki sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah terjadinya perusakan lingkungan. Kalian harus peduli terhadap lingkungan dan memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Jadi kalau ada tanaman yang rusak, kalian berusaha untuk menggantinya untuk kebaikan di masa yang akan datang. Bahasan yang selanjutnya yang nomor 17 ya, peduli sosial. Peduli sosial di sini yaitu kalian mempunyai sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan ataupun masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalaupun ada teman kalian yang membutuhkan, jangan sungkan-sungkan kalian untuk membantu teman kalian yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu kalian harus melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya kalian lakukan, baik itu terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan itu ada alam, sosial, budaya, dan negara, serta yang paling utama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Terus juga ada 9 pilar karakter yang harus kalian ketahui. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah serta diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong atau kerja sama. Yang keenam, percaya diri dan kerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan yang ke-9 yaitu karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai pendidikan karakter. Semoga dengan materi ini kalian nanti mampu membentuk dan melaksanakan pokok-pokok pendidikan karakter yang harus kalian capai sebagai siswa dan warga negara Indonesia. Kita lanjutkan materi kita selanjutnya yaitu tentang kepramukaan. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu salam pramuka. Oke, kalian bisa menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu dengan memberikan hormat kepada orang yang memberikan salam dengan ucapan dan gerakan yang sama, yaitu salam pramuka. Oke ya. Kepramukaan tentunya tidak asing bagi kalian ya anak-anak ya. Mungkin kalian yang kemarin bersekolah di SD ataupun di MI, kalian sudah mendapatkan materi tentang kepramukaan. Kepramukaan di sini ketika kalian masih SD itu ada 2 tingkatan ya, yaitu tingkatan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang kepramukaan. Apa sih kepramukaan itu? Pramuka itu apa? Nah, pramuka merupakan sebuah singkatan, yaitu Praja Muda Karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Jadi di sini harapannya dengan mengikuti pramuka akan terbentuk orang-orang yang muda yang suka dengan berkarya atau menghasilkan suatu karya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Ya, di sini pramuka itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Tentunya kalian tahu ya, kalian sudah pernah memasuki
golongan pramuka siaga. Pramuka siaga itu siapa? Pramuka siaga itu adalah pramuka, anggota pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Ya, jadi ketika kalian berusia 7 sampai 10 tahun, kalian merupakan anggota gerakan pramuka. Yang kedua pramuka penggalang. Pramuka penggalang di sini yaitu beranggotakan gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Baik itu yang berada di SD atau MI ataupun SMP yang usianya berkisar antara 11 sampai 15 tahun, kalian sudah bisa menjadi anggota gerakan pramuka. Yang ketiga yaitu pramuka penegak. Pramuka penegak di sini adalah anggotanya berusia 16 sampai 20 tahun. Jadi bagi kalian yang berusia 16 sampai 20 tahun termasuk sebagai anggota pramuka penegak. Selanjutnya yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega di sini adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 21 sampai 25 tahun. Tapi ketika kalian sudah bekerja di dunia pendidikan, kalian bisa menjadi pembina pramuka setelah melalui tahap-tahap dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Jadi kalian nanti bisa menjadi pembina pramuka. Kepramukaan sendiri mempunyai arti yaitu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Jadi yang namanya kepramukaan merupakan suatu proses pendidikan ada di dalam sebuah pendidikan. Proses pendidikan yang berada di luar lingkungan ataupun lingkungan sekolah tadi ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga yang dikemas dalam bentuk suatu kegiatan yang menarik tentunya, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menggunakan pedoman yaitu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya, jadi tujuan diadakannya kegiatan pramuka adalah yang pertama adalah harapannya ada pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti. Jadi harapannya ketika kalian mengikuti atau bergabung dalam sebuah kepramukaan, dalam wadah kepramukaan, kalian akan terbentuk suatu watak. Jadi di situ nanti kalian akan ada pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Jadi dengan kepramukaan kalian akan memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tujuan gerakan pramuka itu akan membentuk setiap pramuka itu yang pertama memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Prinsip dasar gerakan pramuka itu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2,
peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang kelima, metode kepramukaan merupakan suatu cara belajar interaktif progresif melalui satu, pengamalan kode kepramukaan, ya, jadi kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan dilakukan secara berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Selanjutnya, kegiatan tersebut dilakukan di alam terbuka. Kegiatan kepramukaan juga perlu kehadiran orang dewasa untuk memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Selanjutnya, dalam kepramukaan juga diberikan sebuah penghargaan, yaitu berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, dalam kepramukaan itu dilakukan dalam suatu satuan terpisah antara putra dan putri. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan tentang kepramukaan. Nanti setelah ini kalian bisa mengikuti kegiatan kepramukaan dan bergabung dalam kepramukaan di Pramuka SMP Negeri 1 Karangdadap, ya, karena kalian di sini tahu bahwa kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang wajib karena di dalamnya terdapat pendidikan yang harus dilewati kalian selama menjadi siswa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.